Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dosa yang diakui lebih berharga daripada kesalehan yang dipamerkan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Lukas 18 ayat 9 sampai ayat 13 yang berbunyi sebagai berikut. Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus menyampaikan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa tentang dirinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Namun, pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dadanya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan siapa saja yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Lukas 18, ayat 9 sampai ayat 13, di mana Yesus menyampaikan perumpamaan untuk orang-orang yang merasa diri benar dan meremehkan orang lain. Orang-orang itu datang ke rumah Tuhan, tetapi bukan untuk menyembah Tuhan, melainkan untuk membandingkan kesalehan diri. Mereka berdoa, tetapi isinya lebih banyak tentang diri sendiri, bukan tentang Tuhan. Di sini, Yesus sedang menggugat satu kebiasaan rohani yang mengakar di zamannya, memamerkan kesalehan lahiriah, tanpa pertobatan batiniah. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dengan bangga, "Aku tidak seperti orang lain." Ia menyebutkan daftar kebaikannya, tentang praktek puasa, perpuluhan, tidak mencuri, tidak berzinah. Semuanya memang benar, dan semuanya hebat, tapi tidak menyentuh hati Tuhan. Kenapa? Karena semua itu tidak lahir dari hati yang hancur, melainkan dari jiwa yang sombong. Sementara itu, pemungut cukai berdiri jauh-jauh. Ia tidak berani menengadah, hanya menepuk dada dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tidak ada pujian diri, tidak ada pembelaan diri, yang ada hanyalah pengakuan, air mata, dan harapan pada belas kasihan Tuhan. Yesus berkata, justru orang inilah yang pulang ke rumahnya dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudariku, pertanyaannya bagi kita saat ini sederhana saja. Di hadapan Tuhan, kita lebih sering jadi Farisi ataukah pemungut cukai? Atau bukan kedua-duanya? Apakah doa-doa kita hanya daftar pencapaian rohani? Atau seruan tulus karena menyadari kita ini butuh anugerah? Hari ini, banyak orang menyukai pencitraan. Kita posting aktivitas pelayanan kita share kelebihan atau kesalehan diri, tapi jarang mengakui kelemahan diri. Kita lebih takut dianggap lemah oleh manusia, daripada tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi pesan Tuhan di sini jelas. Dosa yang diakui, jauh lebih berharga daripada kesalehan yang dipamerkan. Tuhan tidak mencari orang yang merasa sempurna, karena tidak ada yang sempurna. Dia mencari orang yang hancur hati dan berani berkata, "Tuhan, aku butuh Engkau." Inilah isi hati Tuhan untuk kita pahami. Tinggalkan topeng rohani kita. Datanglah kepadanya, apa adanya. Karena yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita merendahkan hati. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk membangun citra, hingga lupa membangun relasi dengan Tuhan. Mari akui kekurangan kita. "Tuhan, aku terlalu sering membenarkan diri. Aku menyembunyikan dosaku di balik aktivitas rohaniku. Ampunilah aku." Mari kita hidupi pesan Tuhan hari ini. Aku mau kembali ke dasar iman. Aku tidak ingin lagi membandingkan diriku dengan orang lain, tapi hidup dalam belas kasihan Tuhan. Dan juga kita deklarasi iman kita. "Tuhan, aku percaya bahwa Engkau tidak menolak hati yang hancur. Aku datang bukan dengan pencapaian, tapi dengan pertobatan. Kasihanilah aku, bentuklah aku, pulihkan aku." Ulangilah kalimat berikut ini dalam hati. Jika saudara merasa bersalah dan ingin memperbaiki diri, "Tuhan, aku datang apa adanya. Ampunilah aku, perbaharuilah aku,
Pakailah aku. Mari kita akhiri renungan ini dengan doa yang kita nyanyikan. Tuhan, aku datang tanpa prestasi, cuma luka dan air mata di hati. Tak layak ku menghadap hadirat-Mu, tapi aku percaya Engkau penuh kasih. Kasihani aku Tuhan, pemberi rahmat. Ampuni dosa yang kerap ku sembunyikan. Engkau tak pandang rupa, tapi hatiku. Ku datang merendah, tolong ubah hidupku. Ku buka topengku di hadapan-Mu, tak ingin lagi hidup berpura-pura. Bentuklah hatiku, jadikan milik-Mu, karena kasih-Mu lebih dari cukup. Kasihani aku Tuhan, pemberi rahmat. Ampuni dosa yang kerap ku sembunyikan. Engkau tak pandang rupa, tapi hatiku. Ku datang merendah, tolong ubah hidupku. Yang rendah Kau tinggikan, yang hancur Kau pulihkan. Aku berserah penuh pada anugerah-Mu. Kasihani aku Tuhan, pemberi rahmat. Ampuni dosa yang kerap ku sembunyikan. Engkau tak pandang rupa, tapi hatiku. Ku datang merendah, tolong ubah hidupku. Yang rendah Kau tinggikan, yang hancur Kau pulihkan. Aku berserah penuh pada anugerah-Mu. Kasihani aku Tuhan, pemberi rahmat. Ampuni dosa yang kerap ku sembunyikan. Engkau tak pandang rupa, tapi hatiku. Ku datang merendah, tolong ubah hidupku. Aku datang merendah di hadapan-Mu.